Siang itu, matahari terasa begitu terik di luar, membuat udara di dalam rumah Ayu semakin pengap. Pendingin ruangan di ruang tamunya rusak beberapa hari yang lalu, dan ia akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang teknisi untuk memperbaikinya. Namanya Rizky, seorang pria yang sudah terkenal di lingkungannya sebagai tukang servis AC yang handal. Wajahnya biasa, tapi tubuhnya kekar karena pekerjaannya yang menuntut fisik. Ayu tak terlalu memperhatikannya saat membuka pintu, tapi seiring waktu, atmosfer di antara mereka mulai berubah. Rizky tiba tepat waktu, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans yang sedikit lusuh, terlihat berkeringat namun dengan senyum ramah. "Selamat siang, Bu Ayu, saya Rizky, tukang AC yang Ibu panggil. Mari kita cek dulu apa masalahnya." Ayu mengangguk, sedikit gugup. Entah mengapa, kali ini ia merasa sedikit canggung. Rizky berjalan melewatinya, aroma maskulinnya samar tercium oleh Ayu, membuat dadanya terasa sedikit sesak. Ia menepikan perasaan aneh itu dan memfokuskan dirinya untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Di ruang tamu, Rizky membuka alat-alatnya dan mulai bekerja, meneliti AC yang terpasang di dinding. Suara alat-alat yang ia gunakan memecah keheningan, tapi keheningan di antara mereka berdua terasa begitu intens. Ayu duduk di sofa, mengamati dari kejauhan, namun tanpa sadar pandangannya tertarik pada sosok Rizky yang begitu fokus dengan pekerjaannya. Tangannya yang besar dan kuat dengan cekatan membongkar bagian-bagian AC yang rusak. Setiap kali ia mengangkat tangannya, kaosnya tersingkap sedikit, memperlihatkan otot perut yang tegas. Ayu cepat-cepat mengalihkan pandangannya, merasa bodoh karena pikirannya sempat melayang ke hal-hal yang tak perlu. Tapi semakin lama ia duduk di sana, suasana semakin berat. Entah mengapa, setiap gerakan Rizky terasa begitu menarik perhatian. "Sepertinya ada komponen yang perlu diganti, Bu," ujar Rizky sambil menatap Ayu dari tempatnya berdiri. Pandangannya tenang namun dalam, membuat Ayu sedikit tergagap sebelum respon. "Oh, baik. Apa perlu waktu lama?" tanyanya, mencoba terdengar wajar. "Enggak, cuma butuh beberapa menit. Saya bawa suku cadangnya di mobil." Rizky tersenyum lagi, senyum yang biasa saja namun kali ini terasa lebih hangat di mata Ayu. Sambil menunggu Rizky kembali dengan suku cadang, Ayu berdiri dan membuka sedikit jendela, berharap angin bisa mengurangi rasa panas di dalam ruangan. Tapi justru yang terjadi, pikirannya semakin tidak tenang. Ada sesuatu tentang kehadiran Rizky yang mengganggu pikirannya, perasaan yang tak biasa muncul setiap kali ia bersama orang lain. Rizky kembali dengan suku cadang, dan kali ini ia bekerja lebih cepat. Namun, jarak di antara mereka semakin tipis. Ia bergerak lebih dekat dengan Ayu saat menjelaskan apa yang sedang ia perbaiki. Kadang-kadang tubuh mereka nyaris bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, ada ketegangan halus yang menggantung di udara, seperti listrik yang tidak terlihat namun sangat terasa. "Ibu sudah lama tinggal di sini?" tanya Rizky, suaranya rendah dan tenang. Ayu terkejut oleh pertanyaan itu, bukan karena isinya, tapi karena cara Rizky menatapnya. Ada sesuatu di balik pandangannya yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat Ayu merasa terperangkap dalam suasana yang lebih dari sekedar obrolan biasa. "Ya, sudah beberapa tahun." "Kenapa?" jawabnya, mencoba tersenyum. Rizky hanya mengangguk, tanpa menjawab lebih lanjut. Ia melanjutkan pekerjaannya, namun sekali lagi mendekat. Kali ini, ketika tangannya terulur ke atas untuk memperbaiki salah satu bagian AC, tubuhnya sedikit menekan bahu Ayu yang sedang berdiri di sebelahnya. Sentuhan itu begitu halus, tapi cukup untuk membuat Ayu merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Maaf, Bu," Rizky berkata sambil tersenyum kecil,
tapi tatapan matanya tidak beranjak dari wajah Ayu. Ada keheningan yang terasa lama, meskipun hanya beberapa detik berlalu. Ayu menelan ludah, tiba-tiba merasa tidak tahu harus berkata apa. Rasanya tidak ada yang salah, tapi sekaligus segalanya terasa begitu berbeda. Perasaan canggung dan tegang semakin kuat di antara mereka, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Rizky akhirnya menyelesaikan perbaikan AC, menurunkan alat-alatnya dan berdiri tegak. Sudah selesai, Bu. Harusnya sekarang AC-nya dingin lagi, katanya dengan senyum kemenangan kecil di bibirnya. Ayu mengangguk pelan, merasakan udara dingin mulai menyelimuti ruang tamu. Tapi di dalam dirinya, perasaan yang ia alami selama Rizky berada di dekatnya tak sepenuhnya hilang. Ia tak tahu apakah itu hanya imajinasinya, atau mungkin memang ada sesuatu di antara mereka yang tidak pernah terucapkan. Ketika Rizky membereskan alat-alatnya dan bersiap pergi, Ayu mengikuti dari belakang, perasaan campur aduk di hatinya. Saat Rizky berdiri di ambang pintu, ia berbalik untuk melihat Ayu sekali lagi. Kalau ada masalah lagi dengan AC-nya, jangan ragu panggil saya, Bu. Saya pasti datang secepatnya, ucapnya, suara rendahnya terasa menggema di kepala Ayu. Terima kasih, Rizky. Aku pasti akan menghubungi, jawab Ayu, tanpa menyadari nada suaranya terdengar sedikit berbeda, lebih lembut dari biasanya. Rizky tersenyum lagi, kali ini senyum yang lebih berarti. Sampai jumpa, Bu Ayu. Ayu menutup pintu perlahan setelah Rizky pergi, mencoba mengabaikan perasaan yang masih membekas di hatinya. Tapi ia tahu, di dalam ruang tamu yang kini dingin itu, ada sesuatu yang telah berubah. Bukan hanya karena AC yang kembali berfungsi, tapi karena perasaan samar yang mungkin akan terus menghantui setiap kali ia mengingat siang itu. Setelah Rizky pergi, Ayu masih berdiri di dekat pintu, menghela napas panjang seolah mencoba melepaskan sesuatu yang membebani pikirannya. Hawa dingin dari AC baru saja mulai merambat di setiap sudut rumah, tetapi dalam dirinya, panas tak kunjung hilang. Ia berjalan kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menatap AC yang kini kembali berfungsi dengan baik. Udara segar yang keluar dari mesin itu terasa kontras dengan kehangatan yang entah mengapa masih menyelimuti pikirannya. Ayu mencoba mengalihkan perhatiannya, tetapi bayangan Rizky tetap bertahan di benaknya. Tatapan matanya, senyum kecil yang nyaris menggoda, dan caranya berdiri begitu dekat dengannya seolah sengaja menciptakan ketegangan. Rasanya aneh. Sebelum ini, ia tak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak ia rencanakan, namun terjadi begitu saja. Seiring waktu berjalan, hari pun berganti menjadi senja. Cahaya matahari yang memudar menerobos melalui tirai tipis di ruang tamu, memancarkan rona keemasan yang lembut ke seluruh ruangan. Ayu bangkit, melangkah pelan menuju dapur. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan melakukan rutinitas yang biasa, memasak makan malam, mempersiapkan meja. Tapi perasaan itu tetap ada, menggantung di udara, tak pernah benar-benar hilang. Suara teleponnya tiba-tiba berbunyi, memecah keheningan. Ayu mengangkatnya dan melihat nama Rizky di layar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Halo, Rizky? Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Selamat sore, Bu Ayu. Saya hanya ingin memastikan AC-nya tidak ada masalah lagi, kan? Suara Rizky terdengar tenang di ujung sana, tetapi Ayu bisa merasakan getaran halus yang aneh, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanya jawab biasa. Ayu tersenyum kecil, meski tahu Rizky tidak bisa melihatnya. AC-nya baik-baik saja. Dingin, nyaman, terima kasih sudah memastikan.
Syukurlah kalau begitu. Kalau butuh bantuan lain, ibu tahu di mana harus mencari saya, kata Rizky, dan kali ini ada sedikit nada hangat dalam suaranya yang Ayu tangkap dengan jelas. Ya, aku tahu, jawab Ayu perlahan, perasaannya bercampur aduk antara tegang dan lega. Setelah panggilan itu berakhir, Ayu menyandarkan punggungnya ke dinding dapur. Ia menatap kosong ke arah jendela, merasakan detak jantungnya yang perlahan kembali normal. Apa yang baru saja terjadi ini terasa seperti sesuatu yang tidak biasa, seperti ada percikan yang ditinggalkan oleh pertemuan mereka siang tadi, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi jelas meninggalkan bekas dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Ayu berusaha fokus pada rutinitas harian dan pekerjaannya, namun setiap kali ia masuk ke ruang tamu, perasaannya kembali pada momen-momen di mana Rizky ada di sana. Sentuhan singkatnya, kehadirannya yang tenang namun penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali memikirkan hal itu, Ayu tersenyum sendiri, merasa sedikit konyol. Namun, lambat laun, perasaan yang sempat mengganggunya mulai mereda. Rizky tidak pernah lagi menelepon, dan Ayu pun mulai menerima bahwa mungkin itu hanya momen singkat yang datang dan pergi. Bagian dari hidup yang sesekali menawarkan kejutan kecil yang tak terduga. Pada akhirnya, hari-hari berlalu dengan tenang. AC tetap berfungsi dengan baik, mendinginkan rumah Ayu setiap saat. Tapi lebih dari itu, momen dengan Rizky telah berlalu tanpa meninggalkan kesan yang terlalu dalam, hanya sebagai kenangan samar yang kadang muncul tanpa sengaja. Sebuah pertemuan singkat yang, meskipun penuh dengan getaran halus yang tak terucapkan, tak pernah berubah menjadi lebih dari itu. Ayu memutuskan untuk menutup bab kecil dalam hidupnya itu dengan senyum. Bukan karena ia menyesalinya, tetapi karena ia tahu bahwa kadang-kadang, beberapa hal memang lebih indah ketika dibiarkan seperti apa adanya, misterius, ringan, dan tak tersentuh oleh kenyataan yang lebih rumit. Dan dalam keheningan yang nyaman itu, Ayu menyadari bahwa hidup terkadang memang menghadirkan percikan-percikan kecil yang sekadar menghiasi hari, mengingatkan bahwa ada begitu banyak kemungkinan di luar sana. Tapi pada akhirnya, hidupnya adalah tentang memilih kemana ia akan melangkah, dan kali ini, ia memilih untuk tetap berada di tempat yang aman dan damai. Dengan itu, Ayu melanjutkan hidupnya dengan tenang, membawa kenangan itu sebagai sekilas momen yang tak pernah mengganggu, hanya melintas, meninggalkan senyum samar di bibirnya setiap kali ia ingat.